Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Hari Prabowo dari LP3M Investa kembali meluncurkan satu materi mengenai bandarmologi. Dan materi ini sudah pernah kami sampaikan di beberapa pelatihan, baik waktu itu masih tatap muka sambil dan juga melalui Zoom, khususnya untuk para komunitas investa. Bicara mengenai bandarmologi yang agak menggelitik begitu, karena istilah bandarmologi ada kesan yang agak kesannya negatif begitu ya. Tetapi sebetulnya itu adalah satu istilah saja yang dimana sudah terlanjur populer, viral di pasar modal atau di kalangan investor atau trader-trader yang ada di bursa kita. Sambil menunggu kami sedang membuat buku tentang bandarmologi itu, maka atas permintaan beberapa pemirsa para komunitas investa untuk mengetahui tentang bandarmologi itu apa. Bandarmologi menurut pengertian saya, mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang mengartikan bandarmologi di beberapa kesempatan atau di buku-buku yang lain bisa berbeda. Bandarmologi dalam artian saya ini ada dua hal sebetulnya, yaitu pengertian positif dan negatif. Tentang negatif ini memang bandarmologi dalam artian negatif ini memang bisa berujung pada satu tindakan-tindakan yang menurut saya tidak etis atau bahkan terkesan melakukan manuver-manuver yang sangat merugikan pihak-pihak lain, terutama para investor. Dan pada pengertian yang negatif ini akan saya sampaikan pada episode yang akan datang, khusus mengenai bandarmologi dalam artian yang negatif. Namun pada kali ini saya ingin membahas tentang bandarmologi dalam artian yang positif. Dalam artian yang positif, bandarmologi ini tak ubahnya seperti hanya sebagai trik saja, trik trading. Atau mungkin kalau saya boleh mengartikan adalah jurus trading. Memang saya sebut trading karena ini cocoknya hanya untuk trading jangka pendek. Seperti kita ketahui bahwa investasi ini kan ada yang long, ada yang jangka pendek begitu kan. Nah, jurus bandarmologi ini cocok untuk trading jangka pendek. Nah, karena apa? Bandarmologi ini berkaitan dengan pengamatan langsung, dimonitor, di sarana online trading. Jadi ini berbeda juga dengan technical analysis. Kalau technical analysis itu memperhatikan tentang harga dan volume yang sudah terjadi. Ingat yang sudah terjadi, sehingga dia membentuk satu grafik, di mana grafik itu bisa dianalisis akhirnya untuk memprediksi kemana arah harga saham yang akan datang. Untuk bandarmologi ini lebih detail, karena mempelajari juga, mengamati juga tentang posisi sebelum terjadi. Kalau technical itu setelah terjadi harganya, kalau bandarmologi bisa saja sampai mulai dari book order. Tentang minat beli, minat jual, siapa yang beli, siapa yang jual, rata-ratanya berapa, dan siapa mereka. Karena bandarmologi ini ada yang mengartikan bahwa kata-kata bandar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan mereka yang mengakumulasi atau memiliki saham yang ada tersebut.
Ya, sehingga memang kita harus mempelajari, ya, mencermati siapa saja yang melakukan akumulasi atau distribusi. Itulah kadang-kadang disebut bandar. Apa sih tujuannya dengan jurus itu? Ya tentu semuanya adalah mencari cuan, keuntungan. Kan di bursa ini bebas, ya, suatu arena perdagangan yang bebas asal tidak melanggar peraturan yang ada. Ada peraturan perdagangan dari Bursa Efek Indonesia, dan itu tidak boleh melanggar. Tetapi mereka boleh bermain di situ dengan tanpa melanggar itu. Saya mengibaratkan suatu ring tinju, ya, atau ring MMA begitu, yang masing-masing boleh bertarung, ada pengawasnya, dan boleh tipu menipu di situ, asal tidak melanggar aturan yang ada. Contoh misalnya, seorang petinju, ya, ingin memukul tangan kanan seakan-akan, tapi sebetulnya dia memukul tangan kiri, ya. Atau orang MMA ingin memukul tetapi sebetulnya ingin menendang, ingin maju sebetulnya dia ingin mundur, dan sebagainya. Itu yang terjadi kalau saya bisa mengumpamakan dalam satu ring begitu. Nah, bandar muluki itu seperti itu. Semua melakukan trik, ya, supaya trik itu bisa mengalahkan lawan. Ya, itu yang memang faktanya terjadi di bursa. Kali ini memang saya ingin menjelaskan sedikit tentang modus-modusnya, ya. Bagaimana modus bandarmologi atau jurus bandarmologi ini dilakukan. Sekarang tinggal posisi Anda sebagai investor. Ketika Anda melihat satu jurus-jurus itu dia lakukan, oh ini ada saham yang terindikasi dengan jurus-jurus bandarmologi, pilihan Anda sebagai investor adalah ikut, ya, di dalamnya dengan strategi yang Anda lakukan, ya. Kalau dia pakai jurus ini, Anda harus pakai jurus ini misalnya, ya, penangkalnya. Atau kalau Anda tidak siap dengan jurus-jurus yang ada yang mampu mengalahkan pihak lain, maka Anda boleh meninggalkan saham tersebut untuk tidak ikut, karena pilihannya kan masih banyak, ya kan. Begitu Anda tahu indikasi-indikasi, oh ini saham bandarmologi, sedang dilakukan trik-trik bandarmologi, atau mungkin istilah kerennya tip reading, ya, melihat bagaimana transaksi dilakukan. Memang syaratnya ini harus ada di depan monitor, ya, tidak bisa disambi-sambi. Trip trading hanya bisa dilakukan dengan cara mengamati satu monitor transaksi agar kita bisa mengetahui pergerakannya, sehingga tidak memungkinkan kita mempunyai pilihan yang terlalu banyak sahamnya. Kita hanya bisa mengamati beberapa saham saja yang ada di dalam monitor itu, karena kita akan mencermatinya secara detail. Modus-modus itu antara lain, satu, itu membalik teori klasik, ya. Gimana teori klasik itu? Si bandar itu mereka tahu psikologi, ya. Bagaimana misalnya pihak lawan atau pihak lain. Secara umum, misalnya nih, investor retail itu kalau melihat harga ini cenderungannya mau naik atau turun, antara lain, ya, itu melihat dari posisi bid offer. Semakin banyak yang mau beli, kemungkinan harga akan naik. Semakin banyak yang jual, kemungkinan harga turun. Itu yang biasa dinilai atau dipahami oleh investor retail, ya, posisi itu. Tetapi bandar tahu, karena semua atau kebanyakan orang akan mempunyai prediksi seperti itu, maka dia akan membalik. Ketika bidnya banyak,
itu bukan harga mau naik, tapi justru harga mau turun. Dan sebaliknya. Caranya seperti apa? Dia lakukan itu. Ya, sehingga supaya retail itu mau membeli harga di atas, maka posisi bid-nya ditebali. Istilahnya ditebali, diperbanyak, ya. Diganjel, mungkin istilah-istilah yang populer seperti itu ya. Sehingga retail akan ambil posisi langsung makan di kanan. Ya. Kanannya dikit. Nah, terus karena retail akan khawatir kalau dia ngantri di belakangnya si order yang banyak itu tidak dapat sahamnya, sehingga dia ngambil harga di atasnya. Padahal itu yang disengaja, ya. Misalnya saya bandar, itu yang dilakukan. Dia jual sedikit, dibeli oleh retail, keluar lagi sedikit, terus begitu, distribusi. Dia nggak mungkin mau jualan dengan pasang besar, dia pasangnya dikit-dikit, ya, untuk bisa menjual secara pelan-pelan. Bagaimana kalau sampai habis? Ya udah, kalau sudah habis, ganjelan yang tadi hilangin, baru harga akan turun. Nah, mungkin teman-teman sering melihat itu ya, harga aku naik tiba-tiba turun. Nah, artinya bidnya ini itu hanya semu, ganjelan, aspal, ya. Ya, ini dengan tadi kita nomor poin 2 ya, menjebak dengan order aspal asli tapi palsu. Bener dia pasang beli, tetapi hanya untuk menakut-nakuti atau untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli di harga yang lebih atas. Ketika dia mau membeli, kelihatannya yang membeli itu dikit, sehingga terus ya dia beli dikit-dikit. Orang biar menjual dulu, kita tampung. Ya. Jadi bandar itu kan ada periode akumulasi, ada periode distribusi. Tentu itu jurusnya berbeda. Ketika mau beli bagaimana, ketika mau jual bagaimana. Itu yang dia lakukan, ya. Nah, ada lagi strategi dengan cara memecah transaksi. Ya, memecah transaksi. Misalnya begini. Misalnya saya bandar. Misalnya nih. Saya mau membeli satu saham. Katakanlah saya membeli 1000 lot. Sebetulnya 1000 lot ini kan bisa saya lakukan dalam sekali klik. Beli 1000, misalnya harganya 240. Saya klik sekali, udah dapat 1000 lot. Nah, tetapi saya sering bisa melakukan membeli 1000 lot, tetapi lotnya kecil-kecil saya bagi beberapa kali. Saya beli 2 lot, 2 lot, 2 lot, terus begitu ya, sampai 1000 atau 500 kali. Itu artinya 1000 juga. Tapi beberapa kali saya lakukan. Kenapa? Itu juga trik. Supaya retail atau investor lain itu selalu mengamati, menarik perhatian di saham tersebut. Kalau sering muncul di monitor kan sering diamatin itu. Nah, itulah memang kita menarik perhatian. Ya, supaya banyak orang melihat saham itu. Ini adalah memecah transaksi. Demikian pula kalau jual, saya juga nggak jual banyak langsung, jualnya dikit-dikit, ya itu bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah satu manuver, modus, jurus. Nah, ada juga di sini memanfaatkan amen dan withdraw. Ingat ya, amen dan withdraw ini kan fasilitas yang oleh bursa memang diperbolehkan. Kita membeli dalam masang beli dalam kurun waktu beberapa menit, kemudian kita cabut. Kita beli, harganya kita naikkan, kita turunkan dalam beberapa menit, boleh juga. Amin kan? Kalau withdraw kita cabut. Nah, kita sebelum terjadi itu bisa dilakukan seperti itu, amin dan withdraw itu. Nah, hal-hal semacam itulah yang menjadikan dipakai oleh para bandar-bandar itu untuk melakukan manuver-manuver ini. Ya. Jadi saya pikir ini semua perlu kita pelajari retail supaya apa? Kita juga punya kemampuan yang sama, ya. Kita kemampuan yang sama sehingga kalau bertarung
kelas berat ya lawannya kelas berat, jangan kelas berat lawan kelas ringan. Nah, bagaimana Anda meningkatkan pengetahuan tentang bandarmologi inilah maksud saya untuk saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan pelatihan-pelatihan ini. Ya, itu. Nah, ada lagi jurus yang namanya jurus menggulung badai. Ada jurus memanah bulan misalnya. Ini adalah jurus-jurus yang sering dilakukan oleh para bandar-bandar itu. Bagaimana jurus menggulung badai, bagaimana memanah bulan ya. Ini adalah istilah-istilah saya ya, yang nanti akan muncul di buku yang tidak lama mungkin akan kami terbitkan ya tentang bandarmologi yang sedang kami bikin. Moga-moga sebelum akhir tahun bisa lebih cepat lah ya beredar begitu supaya semuanya memahami. Dan tentang hal ini nanti juga akan saya sampaikan pada kesempatan acara bincang-bincang kopi petang. Istilahnya bincang-bincang kopi petang itu kami komunitas Investa itu punya acara sepekan sekali. Kita bicara live ya melalui Zoom, di mana para komunitas bisa berinteraksi, bisa diskusi, bisa tanya jawab dengan para mentor-mentor kami. Biasanya jam 7 sampai jam 9 malam ya kita diskusi tentang apa saja yang update gitu. Nah, nanti juga tentang menggulung badai dan memanah bulan akan kami sampaikan dengan beberapa contoh-contohnya. Ya, yang ketujuh itu adalah take profit oleh bandar. Bandar ini bisa melakukan kapan saja. Bandar ini mereka bisa agak lama mengakumulasi, tetapi mereka bisa kapan saja keluar. Kita tidak pernah tahu dia mau keluar kapan. Ya, misalnya begini. Misalnya saya bandar, saya sedang akumulasi. Tiba-tiba retail ada yang tahu. Wah, ini kalau trik seperti ini si bandar sedang akumulasi. Dia salib, istilahnya menyalip di tikungan. Dia beli dulu dalam volume yang besar. Wah, ini akan digoreng misalnya gitu ya. Ini saya akan beli dulu. Saya beli dulu dalam jumlah yang besar. Nah, itu akan tahu bandar. Begitu Anda melakukan pembelian yang besar, maka bandar akan lihat, ini siapa? Kelompoknya atau tidak. Begitu dia tahu, maka dia akan stop. Dan dia akan jual kembali saham itu, dan dia tidak akan meneruskan itu. Ya, jadi dia bisa berhenti kapan saja. Nah, makanya saran saya salah satunya, kalau Anda di situ, maka akan ada tahu ini saham dalam jurus bandarmologi. Kalau Anda mau ikut di dalamnya, tentunya Anda harus tahu diri. Tidak boleh banyak-banyak ya lotnya supaya tidak mengalahkan jumlah bandar yang dimiliki bandar itu. Ya, itu hanya ikut apa? Orang mengatakan itu istilahnya nyopet gitu ya. Ya itu yang bisa dilakukan oleh retail misalnya. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan kita bahas di dalam acara-acara bincang-bincang kopi petang ya. Kemungkinan besok malam, Jumat malam ya, akhir weekend begitu. Nah, silahkan kalau teman-teman berminat ikut di dalam acara tersebut bisa mendaftar kepada admin kami untuk menjadi anggota komunitas Investa ya. Karena semua yang sudah masuk di komunitas Investa akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang secara free ya, dan diskusi secara intens pada jam-jam bursa didampingi oleh para mentor-mentor kami. Anda bisa mendaftarkan kepada Rinaldi, admin kami di 089 HP-nya ya, 089 725 54169, atau saya Hari Prabowo di 0877 000 085334 ya. Anda menjadi saya sangat berharap Anda tergabung dengan komunitas kami yang sekarang ini udah lebih dari 300-an sampai 400-an ya, investor semuanya ya, dari berbagai kalangan begitu. Dan Anda bisa mengikuti terus channel kami. Untuk itu jangan lupa Anda subscribe, Anda like, dan boleh Anda komentar di situ. Tetapi untuk diskusi lebih lanjut,
Anda bisa ikut di acara Bintang-Bintang Kopi Petang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.